Nah, hari ini saya tanya kepada semua ketua kelompok saudara, dan saya juga merasa confirm, ya, diteguhkan. Kita masih bicara mengenai pemagangan. Haleluya. Kita bicara, ya, kalau bicara mengenai perintah agung, saudaraku, tentu satu penginjilan, yang kedua pemuritan. Itulah yang paling penting. Tentunya baptisan itu pun semuanya bahagian daripada pemuritan. Siapa yang percaya, dia harus dibaptis. Lalu kemudian seterusnya dijadikan diajari segala apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita masuk hari ini. Walaupun demikian tidak berarti saudara berhenti anakazo. Tetap anakazo. Untuk penginjilan. Amin. Lain kali kita bicara itu. Tapi hari ini kita bicara mengenai pemuritan. Dan pemuritan khususnya pemagangan. Seperti saudara tahu, kita bisa memuridkan tiga cara, saudaraku. Ya, saya ulangi, minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu. Pertama, kita bisa memuridkan mereka, suruh dia belajar sendiri. Ya, kita beritahu, kamu perlu berdoa tiap hari. Ya, ajarkan dia, lalu suruh dia belajar sendiri. Amin. Walaupun sebelumnya kita berikan juga kepada dia, saudaraku, pengajaran ataupun contoh dan sebagainya. Tapi seterusnya dia kebanyakan akan berdoa setiap hari sepanjang umurnya. Kita tidak akan datang terus-terusan mengajari dia untuk berdoa. Ya, kalau dia gagal bisa kita tolong. Tapi kita sudah berharap dia bisa belajar berdoa sendiri dipimpin Roh Kudus. Amin. Begitu juga dengan membaca firman Tuhan untuk waktu teduhnya sendiri. Kalau untuk firman Tuhan yang lain, untuk doktrin-doktrin dasar, untuk dasar daripada iman dan lain sebagainya, itu kita berikan dia dengan cara lain. Tapi kalau untuk waktu teduhnya bersekutu dengan Tuhan, makan firman, apalagi kita selalu tiap hari, saudaraku, ada schedule, maka itu kita harapkan dia bisa belajar sendiri. Amin. Dua perkara itu yang terutama, saudaraku, ya, yaitu bagaimana anak-anak rohani kita, mulai dari kita lah, pemimpin sektor, kami, pemimpin sektor, kemudian PKS, kemudian jemaat, anggota KKS, itu semua bisa berdoa sendiri. Bisa juga membaca firman Tuhan sendiri. Amin. Sepanjang umur hidup kita. Sama kayak makan, saudaraku. Kita berharap anak-anak kita bisa belajar makan sendiri. Amin. Minum sendiri. Amin. Kita tidak perlu tiap hari mengajari dia atau menyulangi dia. Kenapa? Karena itu sesuatu yang memang sewajarnya bisa dikerjakan sendiri. Begitu juga dengan doa dan firman. Kan tiap-tiap orang dia harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tapi kemudian, saudaraku, ada hal-hal yang tidak bisa mereka sendiri dapatkan dan harus memerlukan guru-guru, memerlukan pengajaran, ya, terutama mengenai doktrin-doktrin dasar, pengajaran-pengajaran dasar, ya, pengertian-pengertian dasar daripada firman Tuhan, dari jalan Tuhan. Itu sebabnya diadakan training. Halo? Nah, di situ, saudaraku, kita tidak mungkin, saudaraku, mengajarkan kau belajar sendirilah iman, nggak mungkin, ya. Kau belajar sendirilah mengusir setan. Kamu mesti diajari. Diajari dia. Dan kalau kita ajari satu persatu, itu tidak efektif. Makanya kita buat sebagai satu kelas. Ya, karena itu adalah seperti kalau di sekolah, satu kelas diajarkan, ayo belajar matika-matika misalnya. Tambah-tambah, kurang-kurang. Ya, tidak satu-satu. Itu kalau les satu-satu. Tapi kalau mengajarkan mengenai satu pelajaran, biasanya di kelas. Di ruang kelas. Amin. Dan cara mengajar itu adalah one way, satu arah. Haleluya. Jadi kita yang lain menjadi pendengar budiman. Cuman guru aja ngomong. Seperti sekarang ini saudara pendengar budiman. Ya. Saudara tidak boleh mengadakan interpelasi. Atau mengadakan apa namanya? Seperti di DPR itu, lalu saudara bilang stop dulu. Enggak, di sini saudara semua ngerti nggak ngerti, nganggu-nganggu aja lah, saudaraku. Saudara paling berdoa aja supaya saya bisa, saudaraku, diurapi Tuhan. Dan hanya setiap patah hanya firman Tuhan saja yang bisa memberkati kita semuanya. Amin. Nah, one way, ya. Jadi di training dasar, training pelayanan, TKP juga, saudaraku, tetap one way, kecuali waktu kita fellowship, ya. Tetapi tetap semuanya satu arah. Nah, itu semuanya tentu memberkati bagi murid. Seperti kalau di sekolah,
ya diberkati. Tapi kalau ada dia sesuatu yang dia tidak tahu mengaplikasikannya dalam hidupnya, karena kita kalau belajar ini bukan sekedar tambah-tambah kurang-kurang, terutama jalan Tuhan. Amin. Dan kalau jemaat atau anak rohani kita atau murid kita itu tidak tahu bagaimana untuk mengaplikasikan itu karena hanya one way, maka disitulah masuk fungsi pemagangan. Karena itu 1 lawan 1, ya, PKS dengan jemaat 1 lawan 1. Tidak hanya kalau di KKS pun saudaraku itu masih kebanyakan kita one way, walaupun sebenarnya dianjurkan, didorong lebih banyak interaksi kalau di KKS, ya. Jangan berupa marjamita terus, ya. Tetapi kebanyakan kita sudah sangat terbiasa marjamita, ya. Rasanya kita berdosa kalau nggak marjamita. PKS apa itu tidak marjamita? Makanya di mana-mana saudaraku kalau anak GKI saudaraku kalau soal marjamita dang sawali. Sikat saja ya. Karena semuanya bisa berkhotbah. Ya, tapi biarlah kita bertambah-tambah juga bisa memegangkan. Nah, pada waktu memegangkan itu saudaraku, kalau kita sama-sama melihat, memegangkan itu sangat menolong kepada murid kita. Ya. Apa yang dia tidak tahu pada waktu dia belajar sendiri, pada waktu magang itu bisa ditanyanya kita. Iya kan saudaraku? Misalnya sajalah kalau dia katakanlah berdoa, Pak atau Bang, waktu aku berdoa, kuliahlah hitam semua, dia katakan. Kalau dia tidak bisa bertanya kepada kita, saudaraku, kasihan saudaraku. Ya, mungkin dia berpikir itu setan, ya, atau memang dia sedang naik pitam atau apa saja. Jadi kalau ada kita, bisa kita tolong dia. Amin. Nah, begitu juga dengan membaca firman, ya. Dan membaca firman pun perlu ada kita, ya. Lalu saudaraku dia baca, dia bilang nggak ngerti aku apa-apa yang ku baca. Nah, perlu ada kita. Lalu dia katakan ngerti juga aku, tetapi sepertinya dia katakan interpretasinya mungkin salah. Nah, di situ kita perlu saudaraku untuk menolong dia, ya. Jadi maksudnya pemuritan yang dia belajar sendiri itu bisa lebih berhasil kalau kita ada memegangkan dia. Amin. Sama kalau kayak seperti guru les. Guru les kalau anak-anak kita, dia bikin PR sendiri, dia nggak tahu, mandek. Nah, ada guru lesnya bisa ngajari dia. Atau ibunya atau bapaknya yang mau mengajari dia. Beda kalau dia tidak punya seorang pun yang nolong dia. Dia tetap tidak tahu dan kemudian kontennya tidak baik. Ya. Begitu juga yang dipelajari di sekolah atau yang dipelajari di kelas. TD, TKP, saudaraku, itu one way. Memang adalah suruh bertanya, suruh praktekkan dan lain sebagainya. Tapi kalau ada persoalan yang dia tidak bisa, saudaraku, mengerti atau tidak bisa melakukan, atau kemudian saudaraku menjadi kebingungan, itu gunanya pemagangan. Haleluya. Ah, dia berkata kemarin itu saya dengar katanya kalau perpuluhan itu gini. Saya nggak tahu gimana kasih persepuluhan saya misalnya. Nah, saudara bisa terangkan dengan jelas. Ya, kalau gaji saya segini, kemudian dipotong segini, lalu saya ada angsuran kereta, dipotong lagi di gaji saya. Ujung-ujungnya saya cuma dapat 100.000, dia katakan. Berapa aku bikin persepuluhannya? Saudara mesti bisa menerangkannya, saudaraku. Ya, sehingga dia bisa mengetahui jalan Tuhan yang benar. Haleluya. Nah, jadi pemagangan ini jelas sekali sangat menolong. Ya, secara umum saya katakan kalau pemagangan ini saudaraku ya menolong mereka seperti kata firman Tuhan supaya mereka itu kuat dalam Tuhan. Ya, mari kita baca Efesus 6. Semua kita tahu ini. Efesus 6. Kenapa penting kuat dalam Tuhan? Karena hidup kita ini adalah peperangan rohani. Saudara sadar atau tidak sadar, begitu kita masuk di dalam keselamatan, kita masuk dalam perang rohani. Amin. Makanya nama kita apa? Tentara Kristus. Haleluya. Memang kita tidak memakai saudaraku satu
seragam lah saya katakan, atau tidak jelas-jelas kita ini sepertinya tiap saat mengusir setan, tidak. Tetapi kalau saudara perhatikan, dalam hidup ini hanya dua tuan, dua majikan, dua penguasa. Walaupun tidak bisa diperbandingkan, satu Tuhan, satu setan. Tidak ada di tengah-tengahnya. Kita diciptakan sebenarnya adalah untuk menjadi pengikut Tuhan. Ya, ada neraka, ada sorga. Sebenarnya kita, maksud Tuhan adalah untuk menghuni, saudaraku, sorga bersama dengan Tuhan. Ya, neraka itu diciptakan itu untuk setan yang mau dihukum. Ya, sebenarnya bukan untuk kita itu. Tetapi kalau kita memilih untuk mengikut setan, kita terpaksa ikut dengan dia. Itu sebabnya dalam dunia ini, saudaraku, setan tidak suka kalau kita semua masuk ke sorga. Dia udah pernah di sorga. Dan dia tahu betapa indahnya itu sorga. Dan dia tahu betapa mulianya itu. Dulu dia pangkatnya tinggi di situ. Pada waktu dia berontak, dicampakkan ke bumi sorga, dia sangat cemburu. Itu sebabnya kerjanya hanya mencuri, membunuh, membinasakan kita. Ikut bersama dia dalam hukuman yang kekal. Nah saudaraku, jadi hanya dua tuan. Jadi saudaraku, kita diberi Tuhan hak bebas, kemauan bebas. Dengan itulah kita mempermuliakan Tuhan. Saya ulangi lagi, kalau malaikat itu sudah di-seal, ya, udah dimeteraikan. Sepertiga berontak, 2/3 tinggal, yang 2/3 sudah dimeteraikan Tuhan. Nggak ada kerjanya selain daripada patuh sama Tuhan. Amin. Nah, tetapi itu saudaraku, sebenarnya bukan begitu yang menyenangkan Tuhan itu. Tuhan menciptakan kita untuk menyenangkan dia, bukan untuk di-seal, bukan untuk dimeteraikan, lalu kita seperti boneka. Hanya tahu patuh Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan ciptakan kita dengan kehendak bebas, segambar dengan dia. Dengan kehendak bebas itu, kita memilih Tuhan. Haleluya. Ya, samalah kalau saudara, seorang pria misalnya, ada saudaraku, ya, ada seorang wanita, ya, saudara jatuh hati padanya, tapi banyak saingan saudara. Nah, dengan sukacita dan dengan dia berkata kepada saudara, dia memilih saudara daripada itu semua. Oh, saudara bangga sekali tentunya. Ya, saya pernah melihat ini di dalam satu drama, saudaraku, di tarian, kalau kita bilang balet, ya. Kalau mereka bilang ballet, ya. Sama lah itu, ya. Nah, bagaimana seorang digambarkan, saudaraku, mereka menari dengan tarian balet, ya. Kemudian ada berbaris. Lalu datang penari wanitanya, pemain ininya utamanya, saudaraku. Kicik, jalan dia memilih. Kemudian dia pergi kepada pria yang disukainya. Lalu diletakkannya kepalanya di dada pria itu. Oh, lalu mereka menari berdua-dua. Mengapa? Dia memilih mengasihi pria ini dan hanya mau pria ini, yang lain tidak mau. Saudaraku, itu gambaran kita dengan Tuhan. Ya, ada pilihan banyak. Saudara mau dunia, saudara mau setan, saudara mau ketenaran, mau apa? Saudara bilang, nope, hanya Tuhan, Yesus saja, tidak ada yang lain. Tuhan sangat senang, saudaraku. Dan itu bukan hanya pada waktu kita selamat. Sepanjang jalan, kita selalu diberikan pilihan. Kepada kita selalu diberikan, saudaraku, distraksi-distraksi, musuh memberikannya, perang rohani. Ya, setan akan berusaha keras supaya kita tertarik kepadanya. Saudara lihat kalau anak-anak Tuhan dari Celebration mengadakan pantomim, saudaraku, adalah yang permata, saudaraku, adalah yang uang, adalah yang narkoba, semua ditawarkannya kepada orang-orang yang mau mengikut Tuhan ini, yang disuruh pilih. Nah, pada waktu mereka mulai di situ, kita melihat bagaimana sesungguhnya malaikat-malaikat merasa sedih, Tuhan Yesus yang paling sedih. Tetapi pada waktu kita berkata tidak, oh, maka kita lihat mereka melompat-lompat, bersuka cita, menari-nari bersama-sama. Tuhan juga bersuka cita kapan kita memilih dia dalam setiap hal, dalam setiap perkara, dalam setiap, saudaraku, distraksi yang diberikan kepada kita. Amin. Jadi ada perang rohani. Itu sebabnya dalam Efesus 6 ini, suruh baca sampai 18, itu mengenai perang rohani. Dan ayat pertama dalam perang rohani dikatakan, hendaklah kita kuat. Mari kita baca Efesus 6 ayat 10. Perlengkapan rohani. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Kekuatan kita karena kuasa Tuhan. Jadi saya dan saudara kalau mau menang, baik di dalam memegangkan, harus kuat. Haleluya.
Baik dalam mengikut Tuhan harus kuat. Baik dalam menang, di dalam mengatasi semua persoalan. Nomor satu, kalau perang harus kuat. Banyak ini perlengkapannya saudaraku. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah, ya, berkasutkan, dan lain sebagainya. Kalau kita nggak kuat, saudara bisa bayangkan seorang serdadu dengan segala macam kelengkapannya. Kalau nggak kuat, udah tergeletak dia. Tidak ada gunanya senjatanya. Nomor satu, dia harus kuat. Amin. Nah, kalau saudara lihat, saudaraku, bagaimana orang yang bertanding di PON ataupun di Olimpiade, katakanlah misalnya yang dua-dua, gulat lah misalnya, bergulat, atau entah apalah namanya itu semua, taekwondo entah apa. Saudara lihat, yang pertama kali mereka buat adalah pasang kuda-kuda yang kuat. Dia nggak melenggang kangkung, saudaraku. Lalu mau menyerang, enggak. Nomor satu, pasang kuda-kudanya. Jangan sampai dijatuhkan lawan. Amin. Jangan keluar dari garis. Kita juga nomor satu harus kuat dalam Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saya dan saudara harus kuat. Amin. Nah, sebagai guru, saya dan saudara, entah KPS, entah PKS, entah tim ministry, harus mengetahui dan menolong anak-anak kita supaya kuat. Haleluya. Ya. Dan kalau dia tidak kuat, atau kalau dia tidak tahu di mana kekuatannya, disitulah kita menolong dia. Haleluya. Nah, dalam Tuhan tadi dikatakan kuat dalam Tuhan. Apakah itu? Tentunya kuat dalam Roh Kudus. Apakah yang jadi kepada kita kalau kita kuat dalam Roh Kudus? Dua perkara. Saya buat dengan mudah supaya saudara bisa menangkapnya. Ya. Nah, sambil saya bicara gini, saudara bisa mencatat ya. Tidak banyak ini yang saya sangat sederhana, saudaraku. Ya, bahasa sehari-hari saja, saudara bisa menangkapnya. Amin. Apakah yang saudara buat, ya, apakah yang saudara alami, apakah yang jadi kepada saudara kalau saudara kuat dalam Tuhan, kuat dalam Roh Tuhan, kuat dalam kuasa Tuhan? Dua perkara, ya, satu buah roh, satu kuasa roh. Iya kan, saudaraku? Dua perkara, satu buah roh, satu kuasa roh. Kalau saudara mau kuat, saudara mesti punya karakter yang kuat. Contohnya siapa? Simpson. Simpson dia nggak ada lebih kuat dari dia. Dikatakan tidak ada orang lebih kuat dari Simpson. Ya, dari sebelum dia, sesudah dia sampai sekarang, nggak ada orang memukul sekali pukul dengan rahang keledai. 1000 orang mati. Saudara, udah 100 orang, kitanya duluan geletak, terpaksa dibikin napas buatan. Ya, dia 1000 orang, saudaraku, pupak. Nah, tetapi badan kuat, jiwa keropos. Ya, karakternya keropos. Saudara lihat, akhirnya berputar-putar di kilang, mata buta, tidak sampai pada panggilan. Sampai kemudian kemurahan Tuhan memberikan dia kesempatan kedua, barulah. Tapi kehendak Tuhan yang kesungguhnya adalah Simpson itu harusnya kuat dalam, kuat luar. Haleluya. Ya, tidak cukup kuat luar, harus kuat di dalam. Ya, karakter yang kuat dan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bekerja dengan kuatnya. Dia kuasa Roh Kudus luar biasa, saudaraku, tetapi tidak buah rohnya. Jadi saudaraku, saya dan saudara, ya, kita dulu tentunya, tapi kemudian kita harus menolong murid-murid kita. Ya, kalau orang dunia tahu itu, orang dunia punya SWOT, dipendekkan namanya SWOT. SWOT. S itu kependekan dari strength, W itu kependekan dari weakness, O itu kependekan dari opportunity, kemudian T kependekan dari threat. Ya, nah itu orang dunia, tapi kita semua datang dari firman. Ya, kita semua harus kuat dalam Tuhan. Amin. Kalau kita tidak kuat dalam Tuhan, kita tidak bisa melakukan perang rohani. Kita tidak bisa, saudaraku, memuridkan, kita pun tidak bisa dimuridkan, kita tidak bisa melayani dengan berkemenangan, kita tidak bisa menyampaikan maksud Tuhan. Itu sebabnya semua kita harus kuat. Untuk kuat, kita semua harus kuat dalam buah roh, kuat dalam kuasa roh. Haleluya. Kuasa roh, urapan Tuhan, harus saudaraku kita minta. Amin. Tanpa urapan Tuhan, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, melainkan oleh rohku juga itu jadi. Kita harus kuat. Kapan kita berkhotbah, kapan kita bersaksi, kapan kita bicara dengan otoritas. Seperti Tuhan Yesus.
Kalau baca dalam buku Injil itu dikatakan, kalau Tuhan Yesus bicara, orang bilang, ih lain kali dia. Tidak seperti guru-guru agama. Kalau dia ngomong, wis betul-betul dengan kuasa. Nah, kita juga mesti begitu, saudaraku. Ya, kapan kita menyampaikan firman, semua firman itu, saudaraku, adalah roh dan kuasa Tuhan dan kehidupan yang mengalir kepada jiwa-jiwa. Ya, berubah hidup orang itu. Haleluya. Karena yang keluar adalah kuasa roh. Saudara lihat bagaimana Petrus dan kawan-kawannya pada sebelum dapat baptisan Roh Kudus, bagaimana mereka itu, saudaraku, sedikit aja langsung tidak bisa menyangkal Tuhan 3 kali. Kalau John Markus, saudaraku, kalau Markus, ya, itu lebih hebat lagi. Baru dibilang, kaukah murid Yesus? Langsung buka bajunya, lari dia teranjang bulat, saudaraku. Saudara baca itu buku Yohanes. Maka seorang murid dia nggak buat saya, tapi pendidikan berkata dia itu. Jadi saudaraku, tidak ada kuasa. Begitu Roh Kudus turun, mereka berkata, kami saksinya. Yesus sudah bangkit. Ini kuasanya yang membangkitkan dan menyembuhkan orang ini. Nah, jadi saudaraku, kita harus kuat dalam pelayanan, dalam kuasa, untuk bahkan untuk mengusirkan setan. Ya, dalam saudaraku meletakkan tangan dan saudara sakit dan orang itu sembuh. Saya rasa itu warisan yang sudah diberikan oleh Bapak Munti kepada kita. Mari kita semuanya jalankan itu. Kuat kita dalam hal itu. Amin. Tetapi jangan seperti Simpson, kuat dalam roh, kuat dalam badan, tapi keropos rohaninya, jangan. Keropos karakternya. Kita juga mesti kuat dalam buah roh. Gampang kalau buah roh, saudaraku, yang banyaklah itu, apa itu kasih dan lain sebagainya. Tapi saudara baca Galatia. Coba baca Galatia, sama-sama kita buka mengenai buah roh. Galatia berapa, saudaraku? 5, ayat berapa? 22, mari kita baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ayo, gini, saya mau tantang saudara untuk ngapal. Siapa yang sudah hafal 9 buah roh? Ya, sedikit kali. Jadi kalau nggak hafal, gimana kita mempraktekkannya, saudaraku? Hafal pun kita belum tentu kita praktekkan. Hari ini kita hafal semuanya. Tempo 3 menit mesti bisa ngapal. 9 buah roh. 9 karunia roh pun mesti bisa kita baca. Mesti bisa kita hafal. Tapi mau kuat. Kalau saudara nggak tahu apa yang saudara punyai, bagaimana saudara bisa? Makanya mesti tahu apa yang harus kita punyai. Amin. Oke, sama-sama kita baca sambil menghafal. Jangan lihat kiri kanan, lihat saja Alkitabnya. Tidak bawa Alkitab, pinjam sama kawannya. Haleluya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Berapa buah? Oke, kita baca sekali lagi. Nanti kita tutup Alkitab kita. Makanya hafal baik-baik. Jangan nanti saya bilang mari, lalu saudara pura-pura hafal baik-baik, saudaraku. Supaya dari mata turun ke pikiran, dari pikiran turun ke hati. Oke, 1, 2, 3. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Siapa yang sudah hafal? Ya, belum semua. Sekali lagi, sekali ini semualah, biar kita tutup Alkitab kita. 1, 2, 3. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Siapa yang sudah hafal? Udah tutup bukunya. Nah, angkat tangan saudara ke atas. Oke, 1, 2, 3. Buah roh adalah Amin. Sekarang saya tanya saudara. Saudara kan tahu artinya itu ya. Maksud saya kalau dibilang kasih, saudara kan tahu kasih. I love you gitu. Oh ya, oke. Saudara tahu sukacita?
Kalau banyak untung, sukacita. Kalau rugi cabenya, hilang sukacita. Enggak, saudaraku. Sukacita itu dari dalam. Amin. Damai sejahtera. Ya, walaupun anak-anaknya damai, sering juga cekcok. Damai sejahtera itu dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Damai kuberikan kepadamu. Tidak seperti damai berikan dunia ini. Tidak bisa diambilnya pun. Kalau Yesus tinggal sama kita, Raja damai. Pastilah damai. Kerajaan sorga adalah sukacita, damai sejahtera Roh Kudus. Jadi saudara tahu itu bedanya damai sejahtera dari Roh Kudus dengan damai kata dunia ini. Amin. Kemudian apa lagi? Kesabaran. Sabar itu artinya kalau orang marah kita langsung lebih marah. Oke. Nah, saudara sudah tahu. Lain itu apa lagi? Kemurahan. Kalau kemurahan itu artinya kalau orang saudaraku utangnya katanya bayar hari ini, enggak dibayarnya, kita langsung masukkan dia ke penjara. Oh enggak. Bukan panjang sabar. Kemurahan berarti saudaraku lebih dari apa yang didapatkan orang itu kita berikan kepadanya. Ya, lebih yang patut kita berikan. Makanya mil kedua. Haleluya. Ya. Lalu satu lagi kebaikan. Kebaikan itu apa itu? Ya, kebaikan itu saudaraku membuat hidup orang lebih enak. Iya kan? Nah, misalnya saudara duduk saudara di sudako, dengarkan saya ya. Saudara bisa kaki saudara sobek lebarkan supaya dia duduk begini saudaraku. Nah, kalau kebaikan, saudara yang begini, dia yang duduk begini. Haleluya. Membuat hidup orang lebih nyaman, lebih enak, lebih menikmati. Tentunya itu memerlukan korban. Itulah buah roh. Amin. Selanjutnya apa? Kesetiaan. Kalau orang baik kita tetap setia. Tidak. Seperti Tuhan Yesus. Walau kita tidak setia, dia tetap setia. Apa yang dikatakannya tetap dipenuhinya. Amin. Habis itu apa? Oh, lemah lembut. Lemah lembut itu, kita payah ini orang Batak. Ini lemah lembut, ini sulit ini. Tapi oleh buah roh bisa. Yang terakhir apa? Penguasaan diri. Bodat, kenapa kau begitu? Berhenti saudaraku. Haleluya. Mata lah, mata. Itu pun berhenti saudaraku. Tapi jangan seperti kata Gideon kemayo. Bang, Pak Pendeta. Itu jangan saudaraku. Ya, itu bukan lemah lembut. Itu namanya dalam nama Yesus. Ya, roh najis gitu. Ya. Saudara ngerti maksud saya? Ya, lemah lembut karena dari dalam penuh kasih. Ya, compassion kepada jiwa-jiwa. Lalu kita tidak mengatakannya dengan kasar sebab firman Tuhan berkata, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Belajar kepada Tuhan Yesus saudaraku. Haleluya. Dia sangat rendah hati dan dia lemah lembut, panjang sabar, murah hati saudaraku. Jadi semua buah roh ini adalah karakter Kristus. Dan kita mendapatkannya karena Roh Kudus tinggal dalam kita, Tuhan Yesus tinggal dalam kita. Dan kalau kita menyerah kepada apa yang dikatakannya, apa yang diperintahkannya, maka kita akan lihat itu berkembang di dalam kita. Sama seperti buah di dalam satu pohon. Ya, tidak ada langsung saudaraku hari ini dia ditanam, besok keluar buah mangga. Itu mangga jadi-jadian. Ya, tidak ada. Itu harus mulai dari bunga, kemudian jadi putih bertambah besar, jadi mengkal, lama-lama masak, lama-lama betul-betul buah yang memberkati orang yang memakannya. Demikian juga hidup kita. Mula-mula kita datang ke Tuhan, saudaraku, wah, belum ada buahnya, bahkan kena daging melulu. Tapi hari lepas hari kita dibentuk, maka buah roh itu bertambah-tambah dan itulah kekuatan kita. Haleluya. Jadi kita sebagai pemurid, ya, orang tua rohani, pemimpin saudaraku, harus bisa memegangkan mereka sehingga mereka bertumbuh dalam hal ini. Haleluya. Mereka mengenal kekuatan mereka. Ya, misalnya saudaraku, dia sebelum selamat pun memang orangnya saudaraku, katakanlah buah roh ini, orangnya itu suka cita. Ada orang memang, ya temperamennya lah kita katakan, tapi karunia Tuhannya itu, ya tidak murah dia sedih, selalu dia sukacita. Nah, itu sesuatu yang sangat menguntungkan baginya. Hanya tinggal saudaraku menguduskannya sehingga sukacita itu bertambah-tambah. Roh Kudus
ya menjadikannya dalam dia. Amin. Tetapi ada orang memang saudaraku belum peseramak, mukanya panjang kali saudaraku. Sulit untuk membikinnya jadi pendek. Harus saudaraku kerja keras Roh Kudus saudaraku. Ya membuatnya yang panjang itu menjadi nggak pendek lah, menjadi normal. Ya, sehingga kalau begini kita saudaraku, dia selalu bilang amin, haleluya. Ada yang udah pun saudaraku, semua orang terpingkal-pingkal, dia tetap juga. Tidak apa-apa, kabar baiknya semua kita bisa berubah. Roh Kudus bisa menolong kita semuanya. Belum terlambat. Amin. Ya, jadi saudaraku, itu harus kita lihat. Ya, coba buka Yohanes 15 supaya kita tahu menolong semua murid-murid kita, PKS kita ataupun jemaat-jemaat di dalam KKS kita. Yohanes 15. Ayat 2 lah. Oke. 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Haleluya. Jadi kalau kita tahu bahwasanya kekuatan daripada anak Tuhan itu, murid kita itu, katakanlah dalam sukacita, tempatkan dia menjadi penerima tamu. Haleluya. Jangan terbalik. Saudara tempatkan dia, katakanlah saudaraku, pembersih WC. Dia kan tetap sukacita, ini sukacita. Taruh di WC pun takkan merepet dia. Saudara taruh tempat. Lalu saudara taruhkan yang masih saudaraku mukanya panjang. Ini supaya dia bisa bersukacita. Marilah aku taruh penerima tamu. Alih-alih dia menjadi sukacita, semua orang yang disalaminya jadi mukanya jadi ikut panjang, saudaraku. Dari luar masih ketawa. Kalau dia, haleluya saudara. Udah siap disalam. Orang tadi pun masuk semua panjang mukanya. Karena apa? Kita tidak tahu memberikan bagaimana supaya dia bisa dibersihkan lagi, bertambah-tambah sukacita. Ya, kalau demikian puji Tuhan, taruhkan dia penerima tamu. Maka dia saudaraku bisa menularkan sukacitanya. Saudara tahu apa ditabur akan dituai. Ya, ditularkannya saudaraku, ditaburnya suka. Dia tambah sukacita, tambah suka. Orang datang bersukacita, seluruh sidang ikut bersukacita. Haleluya. Ini contoh-contoh di mana kita bisa menolong anak-anak kita untuk tahu di mana kekuatannya. Haleluya. Nah, kalau kekuatannya saudaraku, kalau ngomong langsung saudaraku orang ikut. Ada juga orang begitu. Enggak pun banyak katakannya, saudara. Saya lihat anak-anak Tuhan. Tiap hari bawa jiwa. Setahun dia melapor. Tahun ini Bu, saya menangkan lebih dari 360, 370 sekian. Berarti tiap hari dia menangkan satu. Dia nggak banyak-banyak cakap. Aku pergi gereja lama ikut. Ikut aja orang itu. Ikut katanya. Itu jadikan jadi yang membawa jiwa-jiwa. Jangan saudara taruh dia menjadi untuk membaptiskan di kolam. Nggak usah. Itu biarkan saja yang lain-lain saudaraku yang serius. Yang tahan dingin saudaraku. Saudara, ya, saudara tahu saya ini memberikan contoh, kita memagangkan, kita praktekkan firman Tuhan. Kita tahu apa kekuatannya, lalu kita katakan kembangkan kekuatanmu ini. Haleluya. Ya, katakanlah misalnya dia kekuatannya adalah menginjil. Ya, kelemahannya katakanlah misalnya apa? Berdoa. Saudaraku, daripada saudara kemudian berkata, kau ini lemah kali kau. Kalau berdoa 15 menit aja, tengok doa syafaat, kau duluan tidur. Tapi kalau menginjil, kau berapi-api. Kurasa kau, kutukar aja lah tempatmu. Kau jadi pendoa syafaat. Sianu saja yang tukang doa itu kusuruh menginjil. Masuk saudara supaya dia bisa saudara magangkan. Tapi bukan begitu caranya yang paling berhasil. Ya. Kekuatannya itu dulu saudaraku dibersihkan sehingga dia makin bertumbuh situ. Lalu pelan-pelan yang tadinya dia kurang itu juga diurus. Ya, tetapi saudara harus panjang sabar mengurusnya. Jadi si tukang injil ini saudaraku tiap hari suruh menginjil. Kayaknya kalau ini cukup waktumu untuk menginjil, udahlah sektor kita kau saja yang menangkan jiwa. Jadi minggu muka pun gak kena marah aku sama Ibu Munti. Itu namanya cerdik seperti apa saudaraku? Ular. Tulus hati seperti merpati. Lalu saudara minggu udah dapat kau jiwa, udah lapang hati.
Karena dia memang mudah sekali menginjil. Nah, lalu kemudian, tapi kalau berdoanya ini, heran juga aku, kurang berdoa tapi berhasil juga. Orang lain berdoa, saudara, untuk dia. Pendosa paat di sektornya yang berdoa, akhirnya dia bisa menginjil. Karena memang tiap-tiap ini ada tubuh ini, ada bagiannya, amin. Lalu ajari dia, untuk kekurangannya saudara harus panjang sabar. Seperti firman Tuhan hari ini. Jangan terus katakan, sudah banyak menginjil. Tidak bisa berdoa, disiplin. Tiap hari selama 3 bulan ini puasa. Gak nyanggup dia. Ya, saudara katakan, kayaknya kau minggu ini cuma bisa berdoa 15. Enggak apa-apa. Minggu muka kau tambah 15,5 menit. Tidak sulit baginya, saudaraku. Ya, saudara bisa bayangkan tiap minggu tambah setengah menit, maka setahun sudah tambah setengah jam. Amin. Tidak ada persoalan, saudaraku. Karena 52 menit 20 setengah jam. Setidaknya akhir tahun, saudaraku, dia sudah bisa berdoa 45 menit. Ada harapan. Tahun depan, sudah bisa 1 jam. Tahun depannya tambah lagi. Tapi untuk itu saudara panjang sabar. Tetapi saudara, yang dia memang betul-betul itu kekuatannya, saudara bisa dorong dia dengan cepat. Haleluya. Nah, itulah gunanya magang. Kalau tidak ada memagangkannya, saudaraku, kita pukul rata saja. Seperti memukul besi, tuk tak pukul rata. Semua harus bisa M1, M2, M3, M4. Mana dia M1? Jangan, saudaraku. Ya, kalau memang nggak di situ kekuatannya, sabar untuk mengajari dia di situ. Kalau di situ kekuatannya, dorong dia. Amin. Oh, ada orang gembala. Ini saya tahu juga ada. Aduh, saudaraku, saya sudah bosan melayani jiwa itu. Dia tetap juga begini, saudaraku. Berjam-jam dia bisa, saudaraku. Ya, seperti kalau kata Tuhan Yesus, kalau ada 99 yang sudah masuk kandang, 1 biji masih, saudaraku, di lembah-lembah sana, dicarinya yang 1 biji ini. Itu pun begitu. Ya, saya katakan, aduh, ini orang gimana? Enggak apa-apa itu, Bu, bisanya berubah, Bu. Nanti saya kunjungi. Tiap hari, udah sebulan, sudah bertobat dia, Bang. Belum juga, Bu, tapi tidak apa-apa, masih saya kunjungi. Saya memang nggak punya seperti itu, dia punya. Puji Tuhan, saudaraku. Jiwa-jiwa tidak terlantar. Amin. Haleluya. Setidaknya, akhir tahun, saudaraku, dia sudah bisa berdoa 45 menit. Ada harapan. Tahun depan, sudah bisa 1 jam. Tahun depannya, tambah lagi. Tapi untuk itu, saudara, panjang sabar. Tetapi, saudara, yang dia memang betul-betul itu kekuatannya, saudara bisa dorong dia dengan cepat. Haleluya. Nah, itulah gunanya magang. Kalau tidak ada memagangkannya, saudaraku, kita pukul rata saja. Seperti memukul besi, tuk tak pukul rata. Semua harus bisa M1, M2, M3, M4. Mana dia M1? Jangan, saudaraku. Ya, kalau memang nggak di situ kekuatannya, sabar untuk mengajari dia di situ. Kalau di situ kekuatannya, dorong dia. Amin. Oh, ada orang gembala. Ini saya tahu juga ada. Aduh, saudaraku, saya sudah bosan melayani jiwa itu. Dia tetap juga begini, saudaraku. Berjam-jam dia bisa, saudaraku. Ya, seperti kalau kata Tuhan Yesus, kalau ada 99 yang sudah masuk kandang, 1 biji masih, saudaraku, di lembah-lembah sana, dicarinya yang 1 biji ini. Itu pun begitu. Ya, saya katakan, aduh, ini orang gimana? Enggak apa-apa itu, Bu, bisanya berubah, Bu. Nanti saya kunjungi. Tiap hari, udah sebulan, sudah bertobat dia, Bang. Belum juga, Bu, tapi tidak apa-apa, masih saya kunjungi. Saya memang nggak punya seperti itu, dia punya. Puji Tuhan, saudaraku. Jiwa-jiwa tidak terlantar. Amin. Haleluya. Memang secara umum, saudaraku, kalau di KKS kita punya 4M. Menginjil, menggembalakan dulu ya. M1 menggembalakan, 2 memuridkan, M3 mempersatukan, M4 menginjil. Ya, kita mau kalau bisa semua itu bagus. M1 menginjil, ada target ya, tiap minggu segini. Memuridkan, ini memang bisa, tapi nyatanya tubuh Kristus ini berbeda-beda, saudaraku, kemampuannya. Untuk itu gunanya saudara memagangkan. Jadi, baik saudara pemimpin, baik dia tidak frustrasi. Tetapi saudara bisa ya membuat draft langkah yang tepat
untuk KKS saudara, untuk sektor saudara, untuk kelompok saudara. Karena saudara bisa memegangkan mereka, mengetahui di mana kekuatan mereka, mengetahui di mana kelemahan mereka, yang mana yang didorong, yang mana mesti dibangun kembali dengan panjang sabar, yang mana enggak pun seperti orang lomba lari tadi, enggak pun didorong, dia udah lari sendiri, saudaraku. Ya, dan kita tidak perlu, dan itu kita syukuri untuk hal-hal seperti itu. Amin. Ya, saya melihat ada orang-orang, saudaraku, kalau misalnya karunianya memberi, kita nggak usah dorong-dorong dia untuk memberi, saudaraku. Belum pun kita suruh, udah memberi dia. Ada orang, saudaraku, kita nggak suka memberi, saudara harus mengajari dia. Kalau ada uangnya, saudaraku, 10 kali dulu dibolak-baliknya sebelum memberi. Dicubitnya dulu. Uang apanya, berapanya ini? Jangan marah, saudaraku, ajari saja. Panjang sabar. Mengapa? Mungkin, saudaraku, beberapa keturunan mereka itu diajar seperti itu. Harus hemat. Hemat, cermat, sampai akhirnya menjadi kedekut. Tetapi, kabar baik lagi, semua bisa berubah dalam Tuhan. Haleluya. Ya, karena dalam Alkitab dikatakan, ada orang menyebar harta ke sana kemari, bertambah-tambah kaya. Tapi ada juga orang mau hemat luar biasa, tapi tetap juga bertambah miskin. Nah, kita tidak mau dia demikian. Kita mau dia, saudaraku, dia tambah-tambah keberkatan. Makanya kita ajari. Haleluya. Haleluya. Ya, kami dulu, saudaraku, kalau belum tamat dokter, ya, belum tamat dari pendidikan, agak mewah lah, stan, ya. Kalau datang saudara-saudara kami dari kebidanan, dok, walaupun masih koasisten dipanggil dok, ya, dok, traktir dong. Oh, mau apa? Oh, soto ini, traktir. Begitu tamat dokter, berhentilah, saudaraku, pasokan dari kampung. Karena namanya sudah tamat. Wow, saudaraku, uang yang 50.000 itu bagaikan selebar tampah rasanya. Harganya sudah berubah, saudaraku. Dan itu bisa membuat kita menjadi tambah celit. Ya, kalau mulai dibilang, dok, beli. Iya, besok-besok ya. Udah berubah, saudaraku. Nah, itu oke lah. Tetapi kalau dalam Tuhan kita tahu bahwasanya kalau mau diberkati harus menabur. Nah, dari mana mengubahkan pola pikir seseorang yang ketakutan sudah nggak cukup uangnya menjadi seorang yang tahu menabur di ladang Tuhan? Perlu kita memegangkannya. Haleluya. Misalnya ajari dia, begini, kau jangan kurangi taburan kau untuk Tuhan, tapi kurangi pengeluaran kau yang tidak perlu. Yang bukan taburan. Misalnya apa? Ya, sebentar beli bakso pinggir jalan. Bisanya nggak beli, tapi nggak tahan selera, saudaraku. Mesti beli bakso. Ting nong. Lewat pula saudaraku buah. Lewat lagi tukang sate. Ya, dan seterusnya. Oh, lewat saudaraku di tempat orang katanya, ini ada obral sepatu. Udahnya banyak sepatunya. Tapi nggak tahan dia. Oh, beli sepatu. Sampai di rumah pun dia nggak tahu mau dipakai di mana dan ditaruh di mana. Nah, hal-hal seperti itu diajari, itu berhentikan. Haleluya. Kita ajari dia menjadi seorang penata layan yang baik. Ya, saya mendapat laporan dari saudara semua, PS, saudaraku, PKS belum. Apa kekuatan saudara? Ya, saya percaya ini pemimpin kelompok saudara sudah berusaha keras untuk mengenali saudara. Nanti ini saudara lakukan untuk PKS saudara, para pemimpin sektor. Amin. Apa kekuatan saudara? Nah, mereka berkata, ini pemurah, ini dia orangnya pengasih, ya, ini orangnya dia penyabar. Puji Tuhan. Ya, apa kelemahannya? Oh, dia pemarah. Yang pemurah tadi pemurah, tapi pemarah. Tapi tidak apa-apa, saudaraku. Buah Roh Kudus mematikan semua perkara daging. Amin. Nah, marah itu adalah kehendak daging. Ya, hanya Roh Kudus yang bisa, saudaraku, menolong kita dalam hal itu. Jadi, saudaraku, diajarilah supaya yang pemarah jadi bertambah-tambah pemurah dan jadi peramah. Amin. Nah, jadi saudaraku, kemudian di antara saudara ada lagi apa misalnya kelebihannya, karunia-karunia Tuhan. Kalau orang dunia bilang, opportunity. Tetapi kepada kita, saudaraku, selain daripada karunia roh, kepada kita semua, saudaraku, ada diberikan Tuhan karunia-karunia khusus. Di mana dengan karunia Tuhan itu, berkat Tuhan itu, kita bisa mempunyai kesempatan lebih. Dibandingkan kalau enggak.
Misalnya ada dalam hubungan keluarga, suami kita tidak melarang kita kebaktian. Itu saudaraku ada melayani. Itu lebih daripada seorang istri yang selalu dilarang oleh suaminya untuk pergi melayani. Nah, saudara yang bebas untuk melayani, saudara bisa memberi lebih banyak. Dibilang amin dong. Bukan cuma suami istri, anak dengan orang tua. Ya, ada anak-anak saudaraku tidak dikasih orang tuanya. Gak boleh melayani, gak boleh, semua gak boleh. Tapi ada orang tua, oke, boleh. Asal kau jangan lewat pulang jam segini. Atau jangan sekolahmu terlantar dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan lebih banyak. Haleluya. Nah, atau ada orang tua saudaraku dalam bidang misalnya finansial. Menyekolahkan anaknya sampai anaknya bisa dapat S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang punya S1, S2 dan ini mempunyai kesempatan lebih banyak daripada dia nggak tamat SMA. Karena mereka bisa selanjutnya bisa punya lapangan kerja yang lebih baik. Dan mereka bisa mempunyai saudaraku keuangan finansial yang lebih baik. Dan kemudian karena dia kedudukannya bukan sebagai pekerja, yang dibutuhkan itu adalah tenaganya, maka dia mempunyai waktu-waktu kerja yang bisa saudaraku tidak habis untuk kerja. Jadi misalnya kalau seperti saya dulu saudaraku, walaupun saya dokter saudaraku, ya saya tidak dari pagi sampai jam 2, saya bisa bersaksi. Makanya GKI Medan ini dimulai dari waktu saya di praktek di rumah sakit umum. Karena saya bisa bersaksi kepada orang-orang yang datang, pada semua pasien-pasien yang sudah bilang hopeless, dikirim saudaraku dari mana namanya itu, dari Siantar, dokter Undanggani, dia bilang hopeless case, tidak bisa lagi sembuh. Saya tunjukkan sama orang tuanya, saya katakan ini kau baca sendiri, hopeless case anakmu, aplastik anemi, tidak ada lagi jalannya, satu-satunya kemungkinan dia jadi kanker darah, leukemi. Mari kita berdoa. Mau dia saudaraku dari Sampali sana di bawah sampai ke Pasar 5 karena belum ada gereja kita di sini. Nah, kesempatan seperti itu saya peroleh karena saya jadi dokter. Kalau tadi saya perawat, kerja di laboratorium, ya nggak bisa, saudaraku. Kapan saya mulai bersaksi begini-begini, Bu? Lalu, apanya kerja kau? Nggak bisa. Tapi karena saya dokter, saudaraku, orang semua mesti. Karena saya di atas. Saya yang menentukan jam kerja saya yang menentukan siapa yang mau saya layani. Saya yang menentukan apa yang mau dibuat untuk di dalam laboratorium itu, saudaraku. Itu merupakan satu kesempatan. Ya, tapi bisa juga saya buat karena kawan saya di bawah banyak saudaraku main judi, ya berketawa-ketawa, makan-makan. Bisa juga saya tidak pakai itu kesempatan. Ya, saya selalu saudaraku tidak mau. Atau saya kerja, atau saya bersaksi, atau saya apa saja, saya nggak pernah ikut. Ya, memang ada nilainya untuk hal seperti itu. Begitu saya masuk ke kamar katanya itu kamar istirahat kami, dokter-dokter bagian anak. Begitu saya masuk langsung mereka berteriak, orang surga datang. Saking mengejeknya saudaraku. Saya nggak peduli saudaraku. Nah, itulah dia bayarannya. Tidak seberapa saudaraku. Karena di negeri lain kalau kita datang potong leher, masuk penjara, ya disiksa, jadikan kerja paksa. Ini kalau hanya diterain orang surga datang, ayo berhenti yuk. Nggak usah kita lagi berjudi. Memang mereka berjudi main kartu, saudaraku. Ayo. Nggak suka pun kita kalau datang sirah. Itu saja cuma saudaraku. Tapi saya bisa memakai semua kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya. Karena saya menjadi kepala dari sebagian penyakit darah itu. Dapat saudara ngerti? Bisa saudara terapkan dalam hidup saudara? Nah, hal-hal seperti itu. Nah, saudara mungkin mempunyai bukan cuma pendidikan, tapi namanya keterampilan. Skill, ya, yang tidak dimiliki orang lain. Katakanlah misalnya di tempat ini, saudara bisa menjadi desainer. Oh, kalau kita KKR, saudara bisa bikin, desain yang hebat-hebat. Sehingga begitu orang lihat, langsung mau pergi KKR kita. Oh, itu satu kesempatan yang luar biasa. Kalau saya bikin desain saudaraku, orang berpikir apanya ini? Gak ada talenta saya di situ. Ya. Nah, atau main musik. Nah, saudara punya kesempatan melayani Tuhan dibanding yang nggak tahu musik. Kalau saya main musik saudaraku, guru saya sakit darah tinggi. Lama kali baru dapat kuncinya. Puji Tuhan, anak-anak kami semua bisa main musik. Haleluya. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui berkat-berkatnya. Saudara lihat di dalam Matius 25.
Di mana dikatakan ada orang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Bukan salah talentanya, salahnya kesempatan membungakan talenta tidak dipakai. Halo? 5 talenta dia sungguh-sungguh, saudaraku. Bunganya 5 talenta. 2 talenta sungguh-sungguh. Talenta itu datang dari Tuhan. Dari mana kita punya bakat musik, bakat nyanyi, bakat masak pinter, atau bakat saudaraku membikin, atau bisa soal-soal komputer, ya, soal-soal teknik, soal-soal ya seni. Itu kan dari Tuhan. Kayak talenta-talenta itu dari Tuhan. Tuhan mau kasih 5, mau kasih 2, mau kasih 1. Yang penting ada kesempatan, pakai baik-baik. Haleluya. Kesehatan itu kesempatan. Halo. Lagi saudara sehat, pakai baik-baik. Lagi saudara muda, pakai untuk Tuhan. Saya selamat Pak, umur 30-an, hampir 27 tahun saudaraku. Ya, dibanding sekarang ini saudaraku, sangat berbeda. Dulu kalau saya baca Alkitab ini saudaraku, bisa saya hafal. Kalau sekarang saudaraku, sulit. Ya, tidak seperti dulu. Kebanyakan ayat Alkitab yang saya tahu seperti tadi misalnya, buah roh, itu dari yang dulu. Ya, kan saudara kan tahu kalau orang-orang nenek-nenek atau kakek-kakek kan kalau kita cerita dulu perang dunia kedua. Dia cerita saudaraku. Kalau kita katakan kek, di mana kacamata kakek? Ya, di mana ya? Padahal di matanya saudaraku. Haleluya. Amin. Tapi saya bersyukur. Saya kan nggak pikun saudaraku. Saya bersyukur saudaraku ya, Tuhan sangat pemurah. Grace ya, kemurahan Tuhan luar biasa. Bolang itu saudaraku sampai dipanggil Tuhan, sedikit pun gak ada pikunnya. Dia lebih tahu ayat. Sampai ada satu majalah rohani dia di Singapura saudaraku, dia buat ketemu dengan Bapak Bolang, dia katakan kalau dia bicara dia seperti Alkitab berjalan. Karena yang keluar dari mulutnya saudaraku adalah firman demi firman, walaupun nggak dikasih tahu ayatnya, ya. Yang dimana saudaraku, ya kalau kita sendiri yang muda-muda pun sering nggak tahu kita ayat-ayat itu, atau kalau kita tahu tapi kira-kira gitulah. Ya kalau Bolang tepat semuanya saudaraku, karena dia sungguh-sungguh saudaraku, ya mempelajari Alkitab itu, dia guru, amin. Nah, jadi saudara dan saya harus sungguh-sungguh ya memakai kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan. Waktu, ya tidak semua seperti saya katakan tadi, pakai baik-baik. Uang, jadi penata lain yang baik mengenai waktu dan uang. Tidak hari ini tidak saya terangkan semuanya, saudaraku, tapi saudara mengerti yang saya katakan ini. Kedudukan yang diberikan Tuhan, pendidikan, keterampilan, ya keluarga, hubungan yang baik diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa mempunyai kesempatan yang lebih banyak. Jangan sia-siakan. Hari ini firman Tuhan berkata, umur kita itu adalah kehidupan kita. Kita berikan kepada anak waktu kita, berarti kita berikan kehidupan kita. Begitu juga dengan murid, anak rohani. Saudara berikan, begitu juga dengan Tuhan. Saudara berikan waktu saudara untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani diri sendiri atau melayani dunia. Itulah kehidupan yang saudara serahkan kepada Tuhan. Saya juga saudaraku, saya nggak bisa ngomong aja. Saya pun harus menilik selalu dan menguji apakah waktu-waktu saya, apalagi seumur saya berikan kepada Tuhan sungguh-sungguh atau masih banyak untuk diri saya, untuk dunia. Ya, saya harus bertobat sungguh-sungguh untuk itu. Dan bukan cuma saya, semua kita. Haleluya. Dan kalau kita sudah berjalan di situ, lebih mudah bagi kita menolong anak-anak rohani kita. Nanti jangan kita seperti seorang bapak berkata, jangan merokok, jangan merokok. Dia sendiri merokok. Enggak laku, saudaraku. Ya. Jangan buang waktu. Lalu kapan dia datang berkunjung ke rumah kita? Kita menonton segala macam. Dangdut, tak apalah itu, saudaraku. Lalu dia berkata, oh, bapak, sektorku berkata, jangan nih buang waktu, ku tengok dia, asal aku ke rumahnya. TV dangdut terus. Tidak berhenti-henti. Kurasa penggemar utama dia. Saya nggak tahu sekarang siapa yang juara dangdut sekarang ini, saudaraku. Ya. Saya rasa penggemar utamanya dia katakan. Jadi kemudian saudaraku, ya orang dunia pun tahu saudaraku. Kalau firman Tuhan berkata, murid tidak bisa lebih daripada guru. Ya,
Nah, kalau orang dunia berkata, murid, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, sebenarnya itu saya sebutkan karena itu adalah perkataan yang ekstrim. Artinya kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, murid kita berbuat lebih cepat lagi. Tidak usah diajar dia, lebih cepat. Oh boleh rupanya kencing berdiri, aku berlari aja lah katanya. Boleh rupanya nonton dangdut, aku pun tontonlah semuanya dari semua acara. Lalu saudaraku, kita tidak memakai waktu kita dengan baik. Ya, tidak menjadi penata layan yang baik, tidak memakai kesempatan-kesempatan. Amin. Ya. Dan kalau kita misalnya katakanlah tidak punya uang banyak, ya atau masih ada utang, lalu kemudian saudaraku tidak sehat, suka sakit-sakitan, kemudian saudaraku, kemudian kita harus kerja, begitulah siang malam punya 2 atau 3 kerja untuk mencukupi rumah tangga kita. Kita punya orang tua yang tidak mendukung pelayanan kita. Saudaraku, jangan jadikan itu alasan untuk tidak punya kesempatan melayani Tuhan. Disitulah masuk GKII, kemenangan iman. Haleluya. Semua bisa berubah. Dari yang tidak ada kesempatan, Tuhan ubahkan menjadi punya kesempatan. Semua kita sudah tahu, kalau kita kurang berkat, mari mulai menabur. Haleluya. Praktekkan prinsip-prinsip keberkatan. Lalu kalau saudara sudah mengalaminya, mudah untuk memagangkan anak-anak saudara. Haleluya. Kami dulu mula-mula saudaraku melayani ini, saya nggak pernah minta-minta. Sampai sekarang nggak, dulu tidak, sekarang pun tidak. Kapan pun tidak, kecuali ke sorga. Saya melayani, saudaraku tahu, banyaklah orang sakit, namanya di kampung, segala sakit ada. Ada yang mulai sakit, saudaraku, dari penyakit yang paling enteng, cacingan, sampai kanker dan lain sebagainya. Sampai yang ada ususnya di sini, dan itu saudaraku, karena orang kampung harus selalu dibiayai obatnya. Dibiayai perawatannya. Bapak Munte tidak kerja. Dia khusus terus menginjil. Hanya saya yang kerja. Dan kolekte dari kampung tidak cukup. Persepuluhannya tidak cukup untuk itu. Saudara dengar bagaimana kalau saya beli ayam 1, potong kecil-kecil, lalu simpan untuk Gideon di peti es. Ini Senin, ini Selasa, ini Rabu, ini Kamis, ini Jumat. Tak seminggu. Senin beli lagi 1. Dan kalau datang tamu dari luar negeri, saya kewalahan. Karena mulai kalau kita di sini, saudaraku, makan pagi paling nasi goreng. Ataupun kalau enggak ubi goreng sama teh panas. Dia berkata, Ben, where is the bacon? Dia minta saudaraku mentega asli, dia minta roti coklat. Saya pikir roti coklat itu brown bread, itu adalah roti taruh coklat. Saya belikan, no, this is not healthy. Ini nggak sehat. Rupanya dia minta roti gandum. Dulu belum ada, dan kalaupun ada saudaraku, harganya 3 kali lipat. Wow, kami makan roti aja enggak, ini roti 3 kali lipat. Ish, pusing kepala saya saudaraku. Kalau bahasa karuanya namanya kepokokan. Artinya termakan modal. Gimana saudara bisa untung termakan modal ya? Haya, saya pikir gimana ini? Ya, ini mau uang untuk obatnya. Nanti mereka dari ruang 8 datang ke bagian anak saudaraku. Dok, ini bapak ini perlu ini. Suntikannya saudaraku untuk kankernya. Suntikannya untuk yang TBC-an lagi saudaraku. Streptomisinya. Suntikannya lagi nih. Infusnya lagi. Wow, saya pikir gimana ini. Saya berseru-serulah kepada Tuhan. Lalu saya bilang, ya sus ini dulu. Saya hanya bisa kasih sekali suntik. Sore saya praktek. Besok lagi saudaraku. Untuk itu, saya terangkan ini bukan untuk mengatakan kepada saudara betapa hebatnya pengalaman saya. Enggak. Saya memberikan ini supaya dorong saudara. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Semua kita bisa melayani Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita. Amin. Ya, seperti saya saksikan berkali-kali saudaraku. Lalu saya bilang, Tuhan tolonglah ini. Si Nancy ini dia kepengen kali makan babi, asap dan lain sebagainya. Hayya Tuhan, saya katakan. Lalu Tuhan kemudian buat saudaraku kawan saya tiba-tiba dia katakan, Rara, kaulah ngurus praktekku ya. Aku mau libur ini sama keluargaku. Oke, saya katakan. Kami punya kebiasaan saudaraku 50-50. Kalau kita pegang praktek kawan kita, maka berapapun dapat saudaraku bagi 2. Dia 50%, kita 50%. Dan dia dokter yang
Inilah yang banyak pasiennya, saudaraku, senior saya. Ya, kemudian saya gantikanlah saudaraku. Wah, pas untuk makan sinensi tadi, saudaraku. Pulang dia, kami nggak dapat baconnya, dia aja. Pas untuk dia, saudaraku. Haleluya. Nah, begitulah saudaraku, hari lepas hari. Tapi tidak ada terganggu semua. Bahkan bisalah sidang ini saudara lihat sendiri. Nggak ada yang tahu cerita itu, saudaraku. Kami nggak pernah bersaksi, saudaraku, Nancy mau bacon, tolonglah, nggak pernah itu. Ya, atau kita katakan, oh gereja kita sudah bocor. Saudara tahu kalau di sini dulu, kalau sudah mulai hujan, saudaraku, maka dari sela-sela ubin ini keluar air. Itu makanya kalau di GKI, kalau hari hujan, kita mengangkat tangan dan mengangkat kaki. Karena banjir. Termasuk di Medan Kota, sebelum ada dindingnya. Tidak ada di dunia ini gereja mengangkat tangan dan mengangkat kaki. Cuma GKI yang punya iman akan punya gedung yang baru. Haleluya! Untuk menyaksikan kepada saudara, tidak ada keadaan kita yang bisa tetap di dalam slide T tadi, yang menghalangi pelayanan. Semua kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan maksimal dalam hidup kita. Amin. Tapi mulailah dengan berkorban, mulai sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Singkatnya saya katakan kepada saudara, mulailah mengasihi Tuhan. Kemarin saya tanya saudaraku di ministry, bagaimana kira-kira mengubahkan jiwa-jiwa? Kami sebagai tim ministry kadang-kadang kewalahan, bagaimana ini pemimpin sektor suruh datang nggak datang, suruh datang nggak datang. Dia nggak lagi, kalau kayak Gideon saudaraku suruh ini nggak mau waktu kecil, atau sekarang ini kalau James saudaraku saya bilang, buka pantatnya, rotan, pap. Sebesar saudara nggak bisa lagi saya suruh begitu. Siapa yang nggak datang hari Jumat, ayo baris Setia Sanudin, pap, nggak bisa lagi saudara. Nanti saya ditangkap polisi. Polisi susila. Dia katakan, Ibu Monti sudah berubah akal, ya. Walaupun saya bilang ini ayatnya, Pak. Aduh, saudaraku. Dari saudaraku, apakah yang harus kita perbuat di dalam hal-hal seperti itu? Kita memang sungguh-sungguh, saudaraku, harus tidak ada kita ini bisa berubah dari satu sifat yang masih belum dalam buah roh, masih dalam kehendak daging, kepada satu sifat baru, manusia baru, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku. Buangkan semua, tanggalkan semua manusia lama, pakaikan, baharui pikiranmu, pakaikan manusia baru. Itu saudaraku, nggak bisa hanya dengan mulut kita saja atau dengan ajakan saja, enggak. Ya, tidak. Itu harus dengan kerja kuasa Roh Kudus. Roh Kudus di dalam kita, dengarkan sayang. Ya, melalui firman Tuhan, melalui nasihat pemagangan daripada pemimpin kita, atau melalui siapa saja, disampaikan Tuhan, tembus ke hati kita. Ya, begitu tembusnya sehingga kita lihat betapa Tuhan itu mengasihi kita. Ya, kita lihat betul, saudaraku, saya melihat betul Yesus sangat mengasihi saya. Sehingga apapun dibilang, saudaraku, saya mau menyenangkan dia. Hanya dengan itu saya mau berubah. Ya, kalau dengan ancaman, kalau dengan sogokan, kalau dengan apapun, tidak langgeng. Ya, bisalah sebentar, saudaraku. Seperti kalau menyorong mobil itu seorang, jalan sebentar, itu mandek lagi. Ya, kalau mau jalan terus sampai ke Brastagi, sampai ke Jakarta, harus bisa starter sendiri. Gitu juga hati kita ini. Kapan kita melihat Tuhan memberikan pewahyuan kepada kita, ya, makin dalam kita mengerti kasih Tuhan itu, makin mau kita berubah. Hari ini saya bukan menantang, saya mendorong saudara. Ya, punya waktu yang cukup dengan Tuhan. Sehingga saudara bisa lebih kenal Tuhan. Dengan lebih kenal Tuhan, saudara bisa lebih berubah dalam Tuhan. Dan kalau saudara berubah, maka semua yang kita katakan tadi menjadi milik kita.
Ya, buah roh itu akan bertambah-tambah, kuasa roh itu akan bertambah-tambah, kesempatan-kesempatan itu ditambahkan Tuhan kepada kita. Karena kita adalah hamba-hamba yang bisa dipercaya. Samuel itu, saudara baca dalam buku Samuel, dia hamba yang bisa dipercaya. Nah, saudara lihat dia bagaimana hidupnya, saudaraku. Luar biasa. Ya, dari kecilnya dia, saudaraku, nggak ada pun ibunya. Dan Imam Eli itu pun, saudaraku, adalah seorang yang tidak rohani. Ya, dan anak Imam Eli itu lagi lebih jahat. Tetapi saudaraku, dia sangat peka kepada Tuhan. Sangat patuh. Buktinya patuh. Waktu datang suara Samuel, Samuel, langsung lari. Ya Bapak. Walaupun dia tidak mengerti, saudaraku, itu gambaran dari seorang. Kalau dipanggil oleh Bapak, kalau dipanggil Tuhan, lalu berkata, ya Bapak. Kita juga begitu, saudaraku. Jangan keraskan hati kita. Haleluya. Lembutkan hati kita, saudaraku. Amin. Pada waktu saudara baca firman, ayat-ayat firman yang menembus ke dalam hati kita, yang diberikan Roh Kudus untuk membuka selubung daripada kebenaran Tuhan itu. Tolong saudara lembutkan hati, ikuti itu. Kenal Yesus lebih dalam. Kasihi Yesus lebih dalam. Berubah untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Tadi pagi saya katakan kepada anak Hermina Hall, saya ulangi lagi, cerita ini sudah pernah saya ceritakan, saudaraku, tapi bagi saya itu sangat besar artinya. Ya, kalau itu juga bisa memberkati saudara, saya tidak berkata apa yang bisa memberkati saya juga pasti memberkati saudara. Karena kita berbagai-bagai, saudaraku, cara kita menanggapi. Tapi kalau ini bisa memberkati saudara, biar saudara diberkati. Kalaupun tidak, sudah pasti ini tidak akan merugikan saudara. Saudara dengarkan saja. Ya, dikatakan mengenai seorang saudaraku dari Afrika, dia sebenarnya dia seorang putri kepala suku, ya, dari Afrika, saudaraku. Jadi dia seorang bangsawan di negerinya, tapi diculik. Untuk apa? Dijadikan budak ke Amerika. Pada zaman itu, saudaraku, orang-orang diambili berkapal-kapal dijual ke Amerika menjadi budak. Ya, puji Tuhan, sekarang presiden mereka adalah ya salah satu daripada keturunan itu, saudaraku. Ya, saya mendengar cerita istri daripada Barack Obama, Michelle Obama itu, neneknya masih budak. Budak seperti itu. Kalau budak di sana, saudaraku, saudara bisa cincang dia, tidak ada hukum yang menghukum kita. Ya, saudara bisa bunuh, saudara bisa perkosa, saudara bisa jadikan dia apa saja. Sama seperti hewan, suka hati. Begitulah, saudaraku. Dan putri dari kepala suku ini, dia sangat marah. Karena dia seorang yang bangsawan kemudian diperlakukan seperti itu sepanjang jalan. Dia sangat terhina, saudaraku. Dia sangat benci. Dia sangat dendam kepada orang-orang kulit putih, orang Amerika ini. Dan kemudian sampai harinya namanya hari pelelangan. Disitulah dilelang budak-budak itu, saudaraku. Dinaikkan ke atas satu podium lalu dikatakan, ini dia. Ayo, siapa tawar? Harga pertama 50.000. Dan yang lain kemudian dipegangnya sana, pegangnya sini, kuat enggak badannya, tengoknya sini, buka mulutmu, lihat gigimu, baik enggak, dan lain sebagainya. Saya mau 100.000 atau $100. Kemudian, oh tidak, saya tambah 110. Dilelang itu, saudaraku. Dan putri ini, saudaraku, dengan angkuhnya, saudaraku, menantang semuanya orang yang mau melelang dia. Kasihan seorang hamba Tuhan lewat, kasihan melihat dia. Tergerak hatinya oleh belas kasihan, saudaraku. Seperti dalam buku Yehezkiel itu, saudaraku. Lalu kemudian, saudaraku, atau seperti ya dalam buku Hosea. Kemudian, saudaraku, diambilnya semua uangnya, tabungannya, seluruh miliknya, dibelinya budak ini. Kemudian kepadanya diberikan kunci daripada rantainya, saudaraku, diberikan surat-surat, tanda resmi, legal, ini dokumen milikmu. Mau kau apain terserah kau. Ini orang sudah milikmu. Lalu, saudaraku, dia kemudian membawa anak gadis ini, dengan marahnya anak gadis ini mengikut dia, ya, melawan dia, saudaraku. Tapi karena memang dia masih pegang apanya itu, talinya itu, saudaraku, rantainya itu, dia bawa keluar dari kerumunan itu ke pinggir kota, saudaraku. Lalu kemudian dia buka, saudaraku, rantainya. Pada waktu dia buka, saudaraku, diludahi anak gadis ini, dia cuih mukanya, saudaraku. Ya, dia tidak marah, dia ambil sapu tangannya, dilapnya. Sudah dibukanya, saudaraku, dilemparkannya semua rantai-rantai budak itu, saudaraku. Diambilnya, saudaraku, surat dokumen. Tanda dia sudah bebas, bukan bebas, tanda dia sudah berpindah tangan kepada bapak itu. Lalu dia katakan, now you are free. Sekarang kau sudah bebas. Ya, inilah dokumennya, tandanya kau bukan lagi milik orang-orang yang mencuri kau itu. Ya, tandanya ini semua milikku, aku serahkan padamu.
Sekarang pergilah engkau bebas. Mau kemana kau pergi? Hiduplah baru sebagai orang bebas. Wah, lalu dia berkata dengan terbata-bata, Tuhan bebaskan saya. Tuhan beli saya untuk bebaskan saya. Iya, saya beli kamu. Seluruh yang ada pada saya untuk menebus. Supaya engkau boleh bebas. Dia katakan, saya mau kau bebas. Sekarang ini pergi. Langsung dia berlutut, saudaraku. Dia katakan, Tuhan, aku hambamu seumur hidupku. Saudara bisa mengerti ini ya. Kalau tadi dia diperbudak, dia marah saudaraku. Karena di luar, sekarang dia menghambakan diri dengan segenap hatinya. Ucapan syukurnya kepada Tuannya itu saudaraku. Yang sebenarnya membebaskan dia. Tapi kalau saudara lihat cerita ini, bagi saya itu satu cerita yang sangat menyentuh hati. Tapi kalau saudara lihat, kasih Yesus jauh lebih besar dari itu. Haleluya. Yesus bukan cuma membeli kita dengan menghabiskan uang tabungannya. Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Dia turun dari sorga ke dunia ini saudaraku dengan hanya satu maksud. Supaya saya dan saudara bisa bebas daripada setan, dari kutuk dosa, dari hukuman kekal. Supaya kita bisa hidup baru. Hidup yang sungguh-sungguh saudaraku kita nikmati. Dan tandanya seperti anak gadis ini tadi. Tandanya kita berterima kasih, menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kita lebih lagi lah saudaraku seharusnya berkata, Tuhan Yesus segenap hidupku bagimu. Aku hanya mau menyenangkan kau. Aku mau mengasihimu Tuhan dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap akal budiku, dengan segenap kuatku. Amin. Itu sebabnya saudaraku, ayat firman Tuhan hukum terutama. Karena hanya demikian, saudara bisa bayangkan betapa senangnya Tuhan. Kalau kita mengatakan seperti itu, betapa senangnya saudaraku hamba Tuhan itu. Karena orang itu menyerahkan hidup atas kerelaan hatinya. Oleh karena kasihnya, oleh karena penyerahan dirinya, oleh karena rasa terima kasihnya, oleh karena itulah kasih yang tulus yang diberikan oleh orang yang sudah ditolongnya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Saya sangat percaya saudaraku, kapan kita sungguh-sungguh saudaraku menyerahkan hidup kita, mengasihi Tuhan, mau menyenangkan dia, saudaraku, tidak ada lebih sukacita. Ya, 3 Yohanes 1 ayat 4 saja berkata, saudaraku, tidak ada sukacita lebih besar kepada kami, Bapa-Bapa rohani, kalau melihat anak-anak kami hidup dalam kebenaran. Saya percaya Tuhan Yesus tidak ada saudaraku. Ibrani 12 berkata, Tuhan Yesus tetap memandang kepada salib, ganti sukacita yang menantikan dia, yaitu kita yang diselamatkannya, mengasihi dia dengan segenap hidup kita. Dan mengasihi dia dengan segenap hidup kita berarti, firman Tuhan berarti mematuhi dia. Jika engkau mengasihi aku, patuhilah. Haleluya. Apakah kepatuhan kita hari ini saudaraku? Mari kuat dalam Tuhan. Mari tinggalkan semua manusia lama, kehendak daging, hidup dalam buah roh yang bertumbuh tiap-tiap hari. Haleluya. Mari miliki kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Kalau masih ada semua kelemahan-kelemahan itu, mari keluar dari itu. Kalau ada diberikan Tuhan kepada kita, saudaraku, semua kelebihan-kelebihan, mari pakai kesempatan itu. Jangan gara-gara itu kita malahan mundur dari jalan Tuhan, mundur dari pelayanan. Itu sudah terbalik. Dengarkan saya. Sebelum kita diberikan Tuhan semua berkat, kita masih berapi-api. Tapi kemudian sesudah kita dapat berkat, kita kurang melayani. Saudaraku, ini tanda yang jelas kasih yang menjadi dingin. Jangan ada di antara kita, saudaraku. Tuhan Yesus tidak minta apapun, dia hanya minta kita mengasihi dia. Apakah yang kuminta kepadamu, hai Israel? Supaya engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dan sungguh-sungguh mematuhi apa yang dikatakannya. Tidak ada yang lain. Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak suka saudaraku segala kambing dembu apa. Dia minta persembahan hidup kita kepadanya. Hati kita kepadanya. Saudaraku, mengasihi dia dengan segenap hidup kita. Amin. Dan tentu ini tidak bisa saudaraku satu hari kita mengerti. Ya, kita akan dapatkan ini pada waktu kita suka berdoa. Bersekutu dengan Tuhan. Ya, doanya bukan doa minta-minta atau doa syafaat, enggak. Doa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kalau kita suka firman Tuhan. Makanya tidak heran Mazmur 1 itu berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Tidak berdiri pada jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Meninggalkan itu semua. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkannya
siang dan malam. Mengapa? Karena dia cinta kepada Tuhan. Ya. Pada waktu kami pacaran dengan Pak Munte, saudaraku, dia kirim surat. Tahukah kerja saya? Sampai sekarang saya masih simpan suratnya, saudaraku. Tapi nggak usah minta lah. Saya baca berulang-ulang. Taruh di bawah bantal. Wah, saudaraku, lah baca. Oh, kekasihku begitu begini ya. Lalu kemudian saudaraku saya baca lagi. Lipat lagi. Ntar lagi saudaraku, apa sih maksudnya? Salah pula tanggalnya saudaraku. Kenapa ini? Kekasihku ini kok salah pula tanggal? Sibuk dia. Lagi sedang mengingat aku lupa tanggal. Oke, saudaraku. Saya nggak pernah tanya dia kenapa sampai salah tanggal, saudaraku ya. Nah, kemudian saudaraku, bukan cuma apa yang tersurat, saudaraku, saya perhatikan apa yang tersirat. Ya, saya sangat kepingin mendalami isi hatinya. Akan surat-suratnya yang diberikannya itu kepada saya. Nah, saudaraku, ini surat cinta dari sorga. Biarlah apa yang tersirat dan tersurat katakan. Tidak cukup bagi saya untuk menerangkan bagaimana mengasihi Tuhan. Biarlah Roh Kudus, saudaraku. Biarlah saudara sungguh-sungguh merasakan Yesus sangat mengasihi kita. Dan biarlah kita membalas kasihnya itu dengan keberadaan kita, saudaraku. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, minggu depan lebih lagi, saudaraku. Dan kita lebih mengenal dia, lebih mengasihi dia, lebih menyenangkan dia. Dan kalau kita berbuat demikian, bukan cuma dia yang disenangkan, kita pun disenangkan Tuhan. Haleluya! Semua kita pada mengerti, semua kita diberkati, semua lebih mengasihi Tuhan Yesus, lebih suka memagangkan, mengasihi murid, percaya kita semua bertumbuh, KKS bertumbuh, sektor bertumbuh, gereja bertumbuh, hidup kita pun semuanya bertumbuh. Haleluya. Nah, nanti saudara sebentar, saudara masuk kepada sektor saudara. Ya, saudara mulai, saudaraku. Dan seperti yang dikatakan pagi ini, banyak bergaul dengan anak-anak kita. Kalau saudara jumpa saudaraku pada waktu doa syafaat, usahakan ngomong. Kalau saudara jumpa pada di jalan, di mana saja kebaktian muda-mudi atau hari Minggu, usahakan sebanyak-banyaknya untuk interaksi. Memagangkan. Atau setidaknya saudaraku mendalami isi hatinya. Supaya kita bertambah-tambah saling mengasihi, bisa saling menolong. Haleluya. Apakah hari ini ada gunanya kita kumpul? Walaupun kita sudah banyak berkorban, tidak sia-sia korban kita. 1 Korintus 15. Ini saudara semua sudah tahu, supaya kita tutup dalam doa. Selalu bilang nanti ayat terakhir. Silalap ya. Tapi tidak apa-apalah. Tandanya saudaraku, roh firman Tuhan banyak dalam hati kita. Amin. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Karena itu, belum semua dapat. 1 Korintus 15 ayat 58. Boleh baca dari ayat 57 dulu. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri dan teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Bersekutu dengan Tuhan selalu, melayani Tuhan dengan tetap menyala-nyala, saudaraku, tidak ada yang sia-sia. Tidak pernah salah itu perhitungan di sorga. Amin. Kiranya nanti mahkota saudara memancar-mancar cahayanya, kemuliaannya, saudaraku. Rumah saudara juga sangat mulia, dekat dengan Tuhan Yesus. Biarlah kita semua satu kompleks di sorga yang kekal, di Yerusalem baru. Mari kita berdiri, saudaraku. Haleluya.